Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Zahra Muharama dengan NIM S1S1222038. Saya merupakan salah satu mahasiswa semester 3 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika Universitas Haloleo. Jadi pada video kali ini saya akan menerangkan materi tentang pemrograman berorientasi objek atau yang dikenal dengan Object Oriented Programming atau yang familiar kita kenal yaitu OOP dengan bahasa pemrograman Python. Nah, langsung saja kita ke topik to cover. Jadi topik yang akan kita liput di sini yaitu berupa ada introduction dari OOP itu sendiri, ada class dan object, ada operator overloading, ada iterator for class, ada inheritance atau pewarisan, ada abstract classes atau kelas abstrak, ada namespace, dan shallow vs deep copying. Baik, langsung saja kita ke subjudul yang pertama. Jadi yang pertama itu ada introduction atau pengenalan. Jadi what is object oriented programming atau OOP? Jadi OOP ini adalah pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata. Misalnya ada car, house, mobil atau rumah, dan juga hubungan relation antara benda-benda. Misalnya student dengan teachernya, company dengan karyawannya. Atau dengan kata lain bisa kita sebutkan juga OOP ini memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar entitas mereka. Why OOP is needed? Kenapa OOP diperlukan? Jadi OOP ini bertujuan untuk memberikan kualitas pada program perangkat lunak. Kualitas apa yang dimaksud? Ada 3 poin di sini disebutkan. Yang pertama itu ketahanan terhadap kegagalan. Jadi OOP ini itu tahan terhadap failures. Selanjutnya yang kedua ini ada adaptability atau beradaptasi. Maksudnya kode berukuran besar dapat dengan mudah kita adaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru. Yang terakhir di sini ada reusability atau dapat digunakan kembali. Maksudnya basis kode yang sama dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit usaha, with a little effort. How does OOP achieve these goals? Bagaimana OOP mencapai tujuan ini? Di sini ada enkapsulasi. Dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar by binding data and methods together and limit its access from outside. Yang kedua di sini ada modularity. Modularity komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda. Selanjutnya di sini ada inheritance. Dan yang terakhir ada abstraction. Abstraction ini menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi, memungkinkan orang lain untuk understand atau memahami dan menggunakan kode. Baik, di sini ada pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu untuk pengembangan perangkat lunak yang kita butuhkan itu desain atau perancangan. Dan yang kedua yang kita lakukan yaitu implementasi. Dan yang ketiga itu testing dan juga debugging. Nah, testing dan debugging ini terbagi menjadi 3. Ada top down, ada bottom up, ada debugger. Jadi di sini ada sebaris
contoh ada if underscore underscore name underscore underscore sama dengan underscore underscore main. Jadi kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional dari bentuk di atas akan dieksekusi ketika Python dipanggil langsung pada modul itu. Namun tidak ketika modul diimport untuk digunakan dalam proyek yang lebih besar. Nah, di sini kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu class definition. Jadi apa sih kelas itu? Jadi kelas ini berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, sebuah kelas terdiri dari dua komponen. Komponennya yaitu ada method atau metode atau member function. Yang kedua ada atribut. Atribut berupa data members, ada bidang atau fields, atau variabel instan variabel. Sebuah kelas harus menyediakan apa yang harus disediakan oleh kelas, yaitu ada encapsulation yang berupa data member yang bersifat non-public. Jadi data membernya ini non-public. Ada error checking atau pemeriksaan error atau pemeriksaan kesalahan. Dan juga ada kode for testing a class method. Kode untuk menguji metode kelas. Nah, selanjutnya kelas dan objek. Jadi kelas ini adalah bentuk cetak biru untuk membuat objek. Jadi ini mengikat data dan metode menjadi satu. Underscore init ini adalah konstruktor yang dipanggil ketika suatu objek dibuat. Python tidak mendukung kontrol akses formal. Kebijakan ini menerapkan perlindungan data hanya berdasarkan konvensi. Nama anggota yang dilindungi diawali dengan garis bawah tunggal. Garis bawah tunggal yaitu underscore seperti ini. Private data atau nama anggota atau data pribadi diawali dengan garis bawah atau underscore yang ganda, yaitu ditulis sebanyak 2 kali. Bisa dilihat di sini ada contohnya. Di sini self.name ini, name-nya ini cuma berunderscore 1, age-nya juga, namun gendernya berunderscore 2 dengan yaitu tandanya gender ini merupakan private data. Seperti itu. Baik, bisa dilihat di sini contoh yang diberikan codingannya. Mungkin bisa langsung saja kita coba di Visual Studio Code kita. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat satu folder, yaitu folder lanjutan dari video sebelumnya. Folder ini kita masukkan ke dalam Visual Studio Code dan kita membuat suatu file. Di sini saya membuat satu file dengan ekstensi .py. Kenapa? Karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Baik, langsung saja kita lakukan praktek. The class person self Jadi ada 3 di sini, ada name, ada age, dan juga ada gender.
Aduh, seharusnya di sini self. Oke. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya untuk fungsi selanjutnya def get attribute. Sorry. Fungsi selanjutnya def set attribute. Person dalam kurung, misalnya kita masukkan di sini nama saya Alfi, umur, dan juga gender yaitu female. P1 get attribute P1 set attribute. Di sini misal Zahra 20 biar 25. Female P1 get attribute lagi. Oke. P2 sama dengan person P2 titik get attribute gender misal kita ambil contoh lain, kan di atas sudah 2 female, jadi di sini kita ambil male. 2 titik underscore name, male-nya kita ambil contoh di atas saja, misalnya John. P2 titik jadi H-nya 23
Kedua, print gender of P2 is oke. Coba kita running. Hello, my name is Alfie. My age is 20. My gender is female. Hello. Sini ada salah, ada typo dikit. Nah ini. Hello, my name is Alfie. My age is 20. My gender is female. Hello, my name is Zahra. My age is 25. My gender is female. Hello, my name is Non. My age is Non. Oke. Selanjutnya di sini ada John. Hello, my name is John. My age is 23. My gender is Non. Gender of P2 is male. Oke. Jadi apalagi namanya, codingannya seperti ini dan outputnya seperti ini. Bisa dilihat. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada operator overloading atau operatornya itu kelebihan. Jadi operator overloading ini mendefinisikan atau redefining the behavior mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar. Fungsi standar untuk berbagai objek yang ditentukan oleh user. Jadi the standard operator misalnya di sini ada plus. Provider different menyediakan fungsionalitas for different operand untuk operan yang berbeda. Di sini ada student 1 yang diinisialisasi sebagai A, student 2 sebagai B, dan di sini ada variabel baru lagi yaitu tim. Nah, tim ini itu inisialisasi dari A plus B. Jadi bagaimana outputnya? Di sini kita diberikan sebuah contoh dari operator overloading. Di sini print, bisa mungkin langsung saja kita contohkan. Ini kita zoom sedikit, soalnya dia tidak kelihatan. Mungkin yang ini kita hapus saja. Print 2 plus 3, print 2, 3. Aduh. Sorry. Di sini variabel A
kita running. Oh, di sini ada salah, sorry. Baik. Nah, di sini sudah ada contohnya. Di sini print yang pertama itu dia mencetak hasil dari 2 tambah 3, 2 plus 3. Jadi di sini tercetak hasilnya yaitu 5. Selanjutnya print 2,3 plus 4,5. Jadi ketika ditambahkan operator plus ini, yang akan keluar outputnya itu seperti ini, 2, 3, 4, dan 5. Dan bagaimana jika ini diinisialisasikan jadi 2 variabel dan digabungkan dengan 1 variabel? Misalnya seperti ini. Di A, ini kita mempunyai bilangan 2,3 dan juga 4,5. Ini juga di B juga kita punya 7,8 dan juga 10,11. Ketika kita mengambil satu variabel lagi, membuat satu variabel, dan isinya itu kita ingin menjumlahkan A plus B, maka yang akan muncul seperti ini, 2,3, 4,5, 7,8, dan 10,11 seperti ini. Nah, dan bagaimana ketika kita menambahkan plus pada string? Jadi ketika kita menambahkan plus dalam string, itu outputnya akan terjadi seperti ini. Jadi apa yang ditambahkan itu dia akan tergabung, mengeluarkan output dengan stringnya itu tergabung satu sama lain, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada operator overloading through specially named method, atau operator kelebihan beban melalui metode bernama khusus, specially named. Jadi perilaku operator, standar, dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode bernama khusus atau specially named method. For the example, contohnya plus, operator plus ini kelebihan beban atau overloaded by implementing atau dengan mengimplementasikan metode bernama add. Poin kedua di sini non-operator overload atau kelebihan beban yang non-operator. Di sini ada string dalam kurung foo, kelebihan beban atau overload untuk suatu objek dapat mengimplementasikan beban untuk suatu objek dengan mengimplementasikan metode foo_string. And user, kelas foo yang ditentukan user dapat diperlakukan sebagai variabel boolean dengan mengimplementasikan metode foo__ball__ dalam kurung, seperti itu. Nah, jika metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan pengguna, sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Misalnya, A tambah B will rise akan memunculkan kesalahan jika __add ini is not defined atau tidak ditentukan. Nah, di sini ada tabel dengan common syntax dan juga special method formnya. Jadi A plus B, ada A plus B dengan special method formnya yaitu __add. A kurang B dengan special method __sub. Ada A kali B dengan __mol. Dan begitu seterusnya. Sampai di sini string A dengan special method formnya yaitu A__string. Seperti itu. Selanjutnya untuk contoh dari operator overloading untuk kelas vektor. Jadi metode implement ini
Ada beberapa operator yang memiliki default definisi yang disediakan oleh Python tanpa adanya metode khusus. Dan ada beberapa operator yang definisinya berasal dari yang lain. Misalnya, for the example, metode bool yang mendukung sintaks if foo memiliki semantik default sehingga setiap objek selain non dievaluasi sebagai true. Namun, jika metode __len didefinisikan, maka bool dalam kurung foo ditafsirkan secara default sebagai true untuk instan dengan panjang bukan 0. Di sini kita diberikan satu contoh. Sebuah kelas vektor dengan beberapa fungsi, yaitu ada init, ada len, ada get item, set item, add. Jadi sebelumnya di sini kita represent a vector in a multidimensional space. Selanjutnya kita membuat dimensional vector of zeros. Selanjutnya di sini kita return the dimension of the vector. Ini kita return coordinate of vector. Kita set itemnya, set coordinate of vector to given value. Di sini ada return sum of the vector, jumlah dari dua vektor. Di sini ada return to if vector has same coordinate as other. Selanjutnya di sini kita return true of if vector different from other. Selanjutnya ada produce string representation of vector. Nah, di sini kita mempunyai ada 4, yaitu A, B, C, D, vektor dalam kurung 5, vektor dalam kurung 5, vektor dalam kurung 5, dan yang D ini vektornya dalam kurung 0. Nah, di sini kita print A dimension panjang dari A dan juga B dimension panjang dari B. Di sini A dalam kurung 2 sama dengan 3, B dalam kurung 3 sama dengan 2. C sama dengan A tambah B, ini overload plus operator. Jadi ketika kita print C.2, ini overload string operator. Totalnya di sini kita definisikan 0. Dan seperti ini outputnya. A dimension 5, 5, B dimension 5, C-nya itu 0, 0, 3, 2, 0. The vector has zero length. Oke. Kita ke submateri selanjutnya, yaitu iterator for a class. Jadi sebuah iterator untuk suatu konteks, untuk suatu collection menyediakan satu kunci behavior. Mendukung metode khusus bernama __next ini, yang mengembalikan yang mereturn elemen koleksi berikutnya. Jadi dia itu return the next element of the collection. Jika ada atau memunculkan stop iteration. Jadi dia ini mendukung metode khusus bernama next yang mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika elemen koleksi berikutnya itu ada, atau memunculkan stop iteration. Exception atau pengecualian. Exception untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Ini pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada
elemen lebih lanjut. Ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator. Dengan menggunakan sintaks generator, underscore next, dan iter. Yang kedua dengan mendefinisikan len dan juga get item. Metode untuk kelas ditentukan oleh user. Di sini kita diberikan contoh untuk iterator class. Creating a class iterator using generator syntax. Membuat iterator kelas menggunakan sintaks generator. Jadi di sini kita mempunyai kelas sequence iterator. An iterator for any of Python is sequence type. Def underscore inif ini fungsi ini itu dibuat create an iterator for the given sequence. Selanjutnya untuk fungsi yang kedua ini dibuat untuk mengembalikan the next element atau yang lainnya, atau else stop iterator error. Dengan output ketika kita print akan muncul seperti ini, 7, 8, 9, 2, 3, 5. Mungkin untuk contoh yang ini bisa kita langsung coba saja. Ini kita hapus. Sequence iterator. Def. Aduh, salah. Ini kita pakai fungsinya, itu pakai metode next, kita pakai metode underscore next dalam kurung self. If self
Oke, kita running. Nah, jadi sudah sesuai ini data yang kita tetapkan dan juga outputnya ini sudah sesuai apa yang dikeluarkan 7, 8, 9, 2, 3, dan juga 5. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada membuat iterator class atau creating class iterator using len dan get item. Itu menggunakan fungsi len dan juga get item. Ini mengimplementasikan ulang fungsi range pada Python. It is possible, ini dimungkinkan untuk mengeksekusi perulangan for pada rentang tertentu. Di sini ada class range, ini a class that mimics the built-in range class. Di sini ada fungsi, ini menginisialisasi a range instance, semantic is similar to built-in range class. Di sini selanjutnya ini calculate the effective range once. Selanjutnya di sini ada fungsi yang kedua, di sini melakukan return number of entries in the range. Untuk fungsi yang ketiga ini melakukan return entry at index k using standard interpretation of negative. Di sini ada ada perulangan for i in r, print is, and sama dengan. Jadi codingannya seperti ini dan outputnya yang dikeluarkan seperti ini. 16 element of r sama dengan 83. Baik, seperti itu. Selanjutnya kita masuk di pewarisan atau yang familiar bagi teman-teman pemrograman, yaitu inheritance. Jadi pewarisan atau inheritance ini adalah a natural way atau cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural paket perangkat. Paket perangkat lunak. Paket perangkat lunak adalah secara hierarkis lah. Fungsi abstrak serupa dikelompokkan bersama secara tingkat demi tingkat, level by level. Abstraksinya berubah dari yang spesifik ke yang lebih umum ketika seseorang melintasi hierarki. Pewarisan memungkinkan kelas baru disebut subclass or child class untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang ada. Berdasarkan kelas yang ada, yaitu berupa base class, base class atau parent class, atau juga superclass as the starting point, sebagai titik awal. Subclass dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang sudah ada. Sebuah subclass juga dapat memperluas subclassnya sebesar menyediakan metode baru, providing brand new method. Nah, di sini kita diberikan salah satu contoh diagram. Nah, untuk yang ini, building ini merupakan base class. Ini merupakan parent class building ini. Nah, turun ke apa lagi namanya? Ini ke child class. Di sini child class-nya itu ada apartemen, house, dan juga komersial. Namun karena di sini apartemen child class-nya di sini mempunyai turunan lagi, maka bisa disebut dia sebagai parent class juga karena dia mempunyai turunan lagi, yaitu mempunyai child class-nya lagi di bawah ini. Jadi apa perbedaannya parent class yang ini dan juga yang ini? Jadi parent class yang ini merupakan dia ini selain parent class dia juga merupakan child class atau kelas anak dari building. Sementara building ini merupakan parent class
atau dia ini sebagai base class. Dia ini base classnya. Jadi dia yang mempunyai turunan apartemen, house, commercial building. Nah, apartemen, house, dan commercial building ini mempunyai turunan. Ya, ini child class-nya dari 3 turunan dari base class ini, dari base class building. Jadi ada low rise apartemen, ada high rise apartemen, sementara child class dari house ini ada 2-story house, ada range, ada commercial building dengan child class-nya yaitu skyscraper. Jadi di atas ini dari diagram inheritance ini yang paling atas itu ditampilkan secara general. Makin ke bawah dia itu makin spesifik. Seperti itu. Selanjutnya kita ke contoh di sini. Nah, di sini ada contoh yang bisa dibilang mirip dengan ini. Ini merupakan contoh yang sudah dimasukkan parameter-parameternya atau variabel-variabelnya. Di sini kita akan jelaskan satu persatu. Jadi diagram ini menampilkan bagian dari hierarchy of exception types. Jadi base exception ini adalah kelas dasar dari semua pengecualian di Python, dari semua exception di Python. Semua kelas exception lain yang merupakan turunan dari kelas base exception ini. Nah, turun di exception, kelas ini adalah turunan langsung dari base exception dan merupakan kelas dasar untuk semua exception yang tidak berhubungan dengan keluar dari program atau penghentian program. Pada diagram ini, exception ini dilingkari merah menandakan bahwa ini adalah kelas yang penting dalam hierarki exception ini. Selanjutnya di sini ada sistem exit. Sistem exit, di sini ada 2 sistem exit dan juga keyboard interrupt. Nah, kedua kelas ini adalah turunan langsung dari base exception juga, dan bukan dari exception. Jadi dia juga turunan dari base exception ini. Sistem exit digunakan saat program mencoba keluar dengan panggilan ke sysexit. Keyboard interrupt digunakan saat program diinterupsi oleh pengguna. Selanjutnya ada value error, ada lookup error, ada arithmetic error. Nah, ketiga kelas turunan dari kelas sebelumnya ini adalah turunan langsung dari exception. Jadi ketiga kelas ini itu turunan langsung dari exception. Jadi bukan dari sistem exit maupun keyboard interrupt. Jadi dia ini turunan langsung dari exception. Turunannya itu value error, lookup error, dan juga arithmetic error. Nah, ketiga kelas ini masing-masing memiliki turunan lebih lanjut. Value error dilempar ketika ada masalah dengan nilai yang tidak sesuai dengan tipe yang diharapkan. Lookup error kelas dasar untuk exception yang terjadi saat pencarian data gagal. Ini mempunyai turunan index error dan juga key error. Index error dilempar saat mencoba mengakses indeks dari urutan yang berada di luar rentang. Kalau key error dilempar saat mencoba mengakses kunci yang tidak ada di dalam kamus. Selanjutnya untuk turunan terakhir ini arithmetic error. Arithmetic error merupakan kelas dasar untuk exception yang terjadi pada operasi aritmatika, mempunyai turunan zero division error. Zero division error ini dilempar saat mencoba membagi bilangan dengan 0. Jadi kesimpulannya gambar ini atau diagram ini menunjukkan bagaimana exception diatur dalam hierarki pada Python, di mana setiap kelas exception dapat menangani tipe kesalahan tertentu dan bagaimana mereka saling terkait satu sama lain. Memahami hierarki ini penting
untuk penanganan kesalahan yang tepat dalam ketika kita membuat program di Python. Baik, di sini lanjut ada contoh yang diberikan dari credit card class atau class card, credit card. Jadi intinya pada codingan ini memiliki fungsi yaitu create new account for customer. Jadi ini program ini membuat akun baru untuk customer, allow to fetch customer lead data, memungkinkan untuk mengambil data terkait, expense, biaya dapat dibebankan ke kartu, expense could be charged to the card. User can make payment to maintain the card balance. Pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartunya. Pengeluaran tidak boleh melebihi batas limit card. Jadi kelas kartu kredit ini, jadi di sini dibuatkan kelas yaitu credit card. Dengan fungsi pertama ini ada dev init dengan parameternya customer, bank, ACNT ini account, dan juga limit. Nah, dengan output yang ditampilkan seperti ini, customer dengan nama John Bowman, banknya California Saving, accountnya seperti ini, limitnya 2.500, balance 136, new balance 36. Customer John Bowman, Bank California Federal. Account, limit, new balance. Nah, seperti itu untuk for the example credit card class. Selanjutnya di sini ada example inheritance class. Inheritance class atau ini predatory credit class. Kita diberikan codingan seperti ini. Jadi this child class. Jadi untuk kelas anak yang ada di program ini mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru, memodifikasi the behavior, memodifikasi perilaku, pengisian kartu dengan memungut $5 jika tagihan ditolak, memodifikasi fungsi pembayaran kartu dengan membebankan bunga saldo yang telah jatuh tempo. Kita di sini diberikan sebuah codingan dan juga diagramnya. Jadi diagram dan codingan ini saling berkaitan. Jadi diagram ini nih menggabungkan antara dua kelas dalam OOP, yaitu ada credit class dan juga predatory credit class. Ini menunjukkan bagaimana kelas predatory credit class mewarisi dari kelas credit card. Jadi di sini ada fields di sini, fields dari credit card merupakan, jadi fields ini merupakan atribut. Di sini atributnya ada customer dengan fungsi menyimpan informasi pelanggan, ada bank, menyimpan informasi bank, ada account, menyimpan informasi akun atau nomor kartu kredit, ada balance ini menyimpan saldo, dan limit ini menyimpan batas kartu kredit. Nah, behavior behavior ini merupakan suatu metode. Metodenya yaitu ada get customer. Get customer ini mengembalikan informasi pelanggan. Kalau get bank mengembalikan informasi bank, get account mengembalikan informasi akun atau nomor kartu kredit. Make payment ini memproses pembayaran dengan jumlah tertentu. Get balance mengembalikan saldo saat ini, get limit mengembalikan batas kredit. Kalau charge dalam kurun
Price memproses pengenaan biaya pada kartu kredit dengan jumlah tertentu. Nah, untuk kelas child-nya di sini atau kelas anaknya predatory class credit card ini, atribut fields-nya ini ada underscore APR. Ini menyimpan annual percentage rate atau APR atau suku bunga tahunan. Dan untuk metode behaviornya ini ada process mount dan juga charge. Untuk process mount ini itu tindakan yang perlu dilakukan setiap bulan, misalnya misalnya menghitung bunga. Kalau charge, dia ini pengenaan biaya pada kartu kredit dengan jumlah tertentu. Metode ini memungkinkan metode ini mengonverite metode charge dari kelas base class-nya ini, yaitu credit card-nya ini. Sebagai contoh di sini kita diberikan contoh. Di sini inheritance example extension of credit card program. Di sini kita pertama membuat class an extension to credit card that compounds interest and fees. Kita mempunyai suatu fungsi di sini, create a new predatory credit card instance. The initial balance is 0, customer, the name of the customer, name-nya itu John Bayawan, bank, the name of the bank, California Saving, account, the account identifier, limit. Untuk fungsi yang kedua di sini, charge given price to the card assuming sufficient credit limit, return true if charge. Baik, seperti itu untuk kelas credit card yang diberikan, dan outputnya ini available balance 5, available balance after processing, ini outputnya. Selanjutnya di sini another example of inheritance. Untuk contoh yang lain di sini ada progression. Kita diberikan contoh. Ini kelas dasar. Kelas dasar base class, kelas dasar. Maksudnya base class-nya menghasilkan produce general sequence, menghasilkan general sequence, it use generator syntax, next, dan juga iter. Jadi di sini menggunakan generator syntax yaitu next, dan juga di sini ada iter untuk menyediakan kemampuan iterasi. Ini membuat 3 kelas anak baru untuk memperluas kemampuan kelas dasar ini. Jadi baik ini codingan yang diberikan dan juga ini merupakan diagram yang diberikan. Di sini disebutkan create 3 new child classes to extend the capability of this base class. Jadi di sini ada progression. Progression merupakan base class-nya dengan dia mewarisi dengan dia mempunyai child class yaitu arithmetic progression, geometric progression, Fibonacci progression. Jadi dia di sini mempunyai 3 new child. Nah, untuk arithmetic regression di sini setiap kelas dimodifikasi kelas dasar konstruktor underscore init, memodifikasi memodifikasi metode advance. Ada geometrik, perkembangan geometrik, dan perkembangan Fibonacci. Jadi di sini ada codingan arithmetic progression dengan output yang ada diberikan, ada geometric progression, dan juga ada Fibonacci progression. Langsung saja kita ke kelas abstrak.
Untuk kelas abstrak, untuk poin pertama di sini disebutkan kelas abstrak dapat dianggap sebagai cetak biru atau blueprint atau template untuk kelas lain. Kelas abstrak adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasi. Kelas abstrak tidak dapat dipakai, dibutuhkan subclass atau kelas anak. Dibutuhkan subclasses atau yang dikenal juga child class to provide implementation, untuk menyediakan implementasi. Abstract classes, kelas abstrak diperlukan untuk menyediakan abstraksi antarmuka yang disediakan APA yang disederhanakan APA sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Python provides Python ini menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasikan kelas dasar abstrak ABC yang dapat diwarisi oleh kelas turunan lainnya. Nah, di sini kita diberikan sebuah contoh dari kelas abstrak. Di sini kelas abstrak make it compulsory, mewajibkan untuk mendefinisikan ulang metode di kelas anak. Jadi di sini kan kita mempunyai kelas animal. Kelas animal ABC. Jadi abstract method ini def move dalam kurung self pass. Human, animal. Jadi kelas human ini itu mendefinisikan ulang kelas animal ini. Dengan kode seperti ini kita akan mendapatkan output seperti ini. I can walk and run, I can crawl, I can bark, I can roar. X mewarisi konstruktor base class. Untuk inisialisasi, X mendefinisikan ulang metode abstrak di base class. Jadi ini X-nya. Seperti itu. Selanjutnya ada namespace and object orientation. Kelas namespace mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Di sini ada kelas namespace of credit card, ada kelas namespace of predatory credit card, ada instant namespace for a predatory credit card object. Nah, gambar ini menjelaskan konsep namespace dalam konteks kelas dan objek dalam OOP. Jadi namespace ini adalah ruang lingkup yang berisi nama-nama yang digunakan untuk menghindari konflik dalam program. Jadi kelas namespace of credit card ini menunjukkan namespace dari kelas credit card. Namespace kelas berisi semua atribut kelas yang digunakan, yang dalam hal ini adalah fungsi-fungsi atau metode yang terkait dengan kelas credit card. Fungsi-fungsi ini termasuk ada init, ada get customer, get bank, get account, seterusnya sampai dengan charge. Semua fungsi ini digunakan adalah metode yang didefinisikan di dalam kelas credit card dan dapat dipanggil oleh objek yang dibuat dari kelas ini, dari kelas namespace ini, dari kelas credit card. Selanjutnya untuk kelas namespace of predatory credit card, ini menunjukkan namespace dari kelas predatory credit card yang mungkin merupakan bukan mungkin lagi, tapi ini merupakan subclass atau child class dari credit card.
Namespace kelas ini juga berisi metode-metode kelas yang termasuk init, process mount, dan juga charge. Predatory credit card memiliki metode tambahan process mount yang tidak ada di kelas induknya, yaitu credit card. Ini menunjukkan bahwa subclass atau child class dapat memiliki metode tambahan atau mengoverride metode yang ada dari kelas induknya, seperti itu. Selanjutnya di sini intense namespace for a predatory credit card object. Jadi ini menunjukkan namespace untuk sebuah instance atau objek dari kelas predatory credit card. Namespace instance berisi atribut instance yang merupakan data spesifik untuk objek tersebut. Atribut-atribut ini termasuk customer. Misalnya, John Bowman, customernya ini John Bowman, banknya California Saving Account, ini merupakan nomor dari nomor debitnya, nomor rekeningnya, balance misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, limit, dan juga APR. Atribut-atribut ini disimpan secara individual untuk setiap objek yang dibuat dari kelas predatory credit card. Jadi kesimpulannya untuk namespace class menyimpan metode yang dimiliki oleh kelas, berlaku untuk semua objek yang dibuat dari kelas tersebut. Namespace instance menyimpan data dari atribut spesifik untuk setiap objek. Atribut ini dapat berbeda antara satu objek dengan objek lainnya meskipun berasal dari kelas yang sama. Seperti itu. Selanjutnya kita ke materi yang selanjutnya. Di sini ada shallow and deep copying. Ini sepertinya sudah masuk di materi yang terakhir. Nah, di sini ada different method of copying for copying data. Jadi ada aliases, shallow copy, deep copy. Di sini kita diberikan sebuah diagram to aliases for the same list of colors. Jadi ini warm tone, ini palette. Ada color di sini red, green, blue, red, green, blue. Jadi ini sama listnya daftar warnanya ini sama, namun nilainya itu berbeda. Jadi jika palette diubah, warna hangat atau warm tone juga berubah. Mereka berbagi lokasi memori yang sama. Nah, di sini ada contoh lebih lanjutnya, kita dulu. Jadi diagram ini menjelaskan perbedaan antara a shallow copy of a list of colors dan juga a deep copy of a list of colors. Jadi kita mulai dari sini dulu. Shallow copy atau shallow copy ini membuat salinan baru dari list utama warm tones. Jadi bisa dibilang ini itu list utamanya. Jadi ini shallow copy-nya. Tapi hanya pada tingkat pertama. Jadi shallow copy membuat salinan baru pada list utama, tapi hanya pada tingkat pertamanya. Pada shallow copy, objek dalam list tidak disalin, melainkan referensi ke objek yang sama dalam list asli. Pada diagram, list warm tones mengandung objek color dengan 3 atribut, yaitu red, green, dan juga blue. Shallow copy palette memiliki referensi ke objek color yang sama dengan warm tones. Jika salah satu objek color diubah melalui palette, perubahan tersebut akan terlihat juga pada warm tones karena
kedua list merujuk pada objek yang sama. Selanjutnya kita ke deep copy. Di sini ini membuat salinan baru pada list utama dan juga membuat salinan dari semua objek yang dirujuk oleh list tersebut. Pada deep copy, setiap objek di dalam list juga disalin sepenuhnya sehingga tidak ada referensi yang dibagikan antara list asli dan salinan. Pada diagram, list Warmtons ini memiliki objek color yang disalin sepenuhnya di dalam list palette, sehingga palette memiliki objek color yang benar-benar baru, tidak sekedar referensi ke objek yang sama dalam Warmtons. Dengan demikian, jika ada perubahan pada salah satu objek color dalam palette, perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi objek color dan Warmtons, karena mereka adalah objek yang berbeda. Seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu shallow copy membuat salinan pada tingkat pertama saja. Tingkat pertama saja yang dia buatkan salinannya. Objek dalam list masih referensi yang sama. Bisa dilihat di sini tidak jauh berbeda dari apa sih namanya tadi ini? List utama. Dia tidak jauh berbeda dari list utama. Objek dalam list masih referensi yang sama. Selanjutnya, kalau untuk di copy sendiri itu dia membuat salinan penuh dari list dan dan semua objek di dalamnya. Tidak ada referensi yang dibagikan antara list asli dan salinan. Jadi dia ini membuat salinan penuh dari list dan semua objek yang ada di dalamnya. Nah, seperti ini. Ini kan merupakan list Warmtons dan juga ini list palette list. Nah, dia itu deep copy-nya dia itu membuat salinan penuh dari list dan semua objek yang ada di dalam list utama. Dia buat semua salinannya. Kalau ini kan dia membuat salinan pada tingkat pertama saja. Tingkat pertamanya yaitu Warmtons, list Warmtons dan juga list palette-nya. Jadi sampai di sini itu dia digabungkan. Beda dengan deep copy. Baik, tibalah kita pada akhir materi. Jadi pada video kali ini kita banyak mempelajari tentang OOP. Dengan ringkasan dari modul ini yang kita dapatkan, kita membahas apa itu OOP dan kenapa OOP itu diperlukan, bagaimana untuk membuat kelas dan objek, bagaimana cara membebani operator dan fungsi standar, how to overload standard operator and function for user-defined classes, dan juga bagaimana how to structure, bagaimana menyusun program, bagaimana how to structure program through inheritance, melalui pewarisan, melalui inheritance. Bagaimana cara membuat dan menggunakan abstract classes. Perbedaan antara different between shallow and deep copying. Baik, saya kira sampai situ saja untuk video kali ini yang membahas tentang Object Oriented Programming atau yang kita familiar kenal dengan OOP. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.